Sahabat Salam, teman-teman, rekan-rekan, dan anggota komunitas pemuridan El Sadik. Ini hari Jumat tanggal 31 Maret jam 22.19. Saya akan menyampaikan perkembangan dari proyek terjemahan ET 2023 yang memasuki minggu ke-8 di hari Jumat ini. Dan saya bersyukur sudah mulai banyak pengeditan manual, menyunting manual untuk teks-teks Ibrani secara khusus, karena ini masih PL ya. Dan mulai ada banyak bahasan baik dari sisi penulisan, dari sisi teknis pengeditan sesuai dengan panduan bahasa Indonesia PYD kelima kalau nggak salah yang sekarang. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana kami di tim penerjemah melakukan penyuntingan dari teks-teks mentah yang sudah selesai PLPB, kemudian apa yang jadi pergumulan dan bagaimana solusi atau kesepakatan-kesepakatan yang diambil, itu nanti saya akan sampaikan. Baik, kita akan mulai ya. Ya, kita di ini ya, penerjemah Andi di tanggal 30. Baik. Oh, ini sorry, bukan Andi ya, ini Sansan ya. Ya, jadi dari penerjemah Sansan minggu ini menerjemahkan dari ini ya, dari Badia Yonah ya, kemudian Mikah, Nahum. Nah, di sini ada banyak diskusi kami tentang diksi, pilihan kata, karena ada kata Gehinom dalam English sumber yang kami gunakan dan tidak ada dalam bahasa asli, jadi itu tafsir dari orang Yahudi. Kata aslinya adalah sakat, yang berarti lubang, gitu aja ya. Di akhirnya saya memutuskan menggunakan dua frase, lubang sebagai wakil bahasa Indonesia dan sakat sebagai nama aslinya. Oke, kemudian kata kikayan, saya malah belum cek ini kikayan. Oke, ini masih bingung tentang Mika, nanti coba saya cek. Oke, kemudian kita ke penerjemah satunya. Jadi ini ya, tanggal 30. Jadi secara umum ada pengeditan dari Kejadian 47 sampai 50 di tanggal 28. Ada review beberapa, jadi ada diskusi-diskusi. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan dari diskusi kami di grup penerjemah. Baik, jadi di hari Selasa ada diskusi tentang kata sekarang. Jadi kata sekarang itu kan di sini ya, di jadi kata sekarang ini menjadi
sering karena dari Inggrisnya itu adalah kata now, cuman itu kan sebenarnya idiom atau frase unik dari penerjemah, dan di dalam bahasa Indonesia tidak harus memakai itu. Terus yang kedua, di dalam bahasa asli tidak ada kata now-nya gitu, yang kata Ibrani yang atah ya, yang berarti now gitu, atau sekarang. Jadi saya putus untuk diganti saja. Diganti apa? Nah, di sini ada ini, ada sebelumnya, di proses sebelumnya saya sudah menerjemahkan untuk Genesis ini, dan saya menghilangkan kata now ini dan diganti dengan kata lain lah, atau dihapus ya, di susunan kalimatnya diperbaiki seperti itu. Jadi itu keputusan dari tim penerjemah. Kemudian tentang kata pohon pengetahuan baik dan jahat, ini diskusi tentang, karena ini kan sebenarnya kata sebutan dan perlu untuk ditonjolkan, akhirnya digunakan kapital atau huruf besar untuk depannya itu, baik dan jahatnya itu. Kemudian nanti di tafsir adalah sengsara, sebenarnya ada kata sengsaranya dari kata jahat sendiri. Terus kemudian di hari sudahnya ada kata gehinom dan kikayon. Oh ya, kikayon di sini saya belum cek. Di kata gehinom ini muncul sebagai bit di 7845. Nanti ini ya, ini coba saya cek. Nah ini ya, jadi dari Yonah 26 itu ada kata ini, from the pit ini ya. Kata pit itu kan artinya lubang ya dalam bahasa Indonesia. Sakat ini ya. Jadi banyak terjemahan dari ayat-ayat lain tuh rata-rata selalu pit atau lubang, sesuai definisi di sini. Nah ini, jadi dalam Yonah dia ya lubang gitu aja, tidak ada ininya. Lanjut, nah ini jadi dari Yonah 26. Jadi kalau dalam versi Inggris yang kami gunakan itu ada kata gehinom di sini, di kata ini ya. Cuman masalahnya gehinom itu ada sendiri, dan itu ada itu nama untuk wilayah lembah Al-Hinnom sebenarnya, Ha-Hinnom atau lembah ini. Jadi lembah yang digunakan untuk pembuangan mayat di masa PB ya. Saya belum tahu, belum ngecek di masa PL, di masa nabi-nabi apakah sudah digunakan secara intensif gitu ya, dan sebutan lembah Hinnom ini. Cuman masalahnya kata G-nya itu, Gehinom itu nama Yunani, jadi bukan nama Ibrani. Jadi makanya kalau menggunakan kata Gehinom itu jadi masalah karena itu bukan nama asli juga gitu ya, bukan nama asli Ibrani gitu. Jadi tidak semestinya digunakan dalam terjemahan. Jadi akhirnya kata ini, kata misyahat ya, jadi mi-nya dari, sahatnya tadi, pit tadi diganti bukan diganti ya, ditulis sesuai aslinya saja gitu. Karena kalau cuma lubang kan orang akan bertanya gitu, ini lubang apa, mengangkat kamu dari lubang apa. Jadi daripada menyulitkan pembaca ya diberi saja keterangan gitu ya, lubang sahat. Lubang sahat ini spesifik
merujuk sebenarnya kepada tanda petik alam maut gitu, atau pemahamannya serupa dengan alam maut gitu. Jadi syakhat ini sebutannya adalah lubang gitu. Jadi alam maut itu dianggap seperti lubang. Misalnya di dalam kitab Perjanjian Baru tentang Abraham dan orang kaya ya, Bapak Abraham, dikatakan bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham, kemudian orang kaya bisa bicara dengan Bapak Abraham dan minta supaya ada utusan kepada keluarganya yang masih hidup. Kemudian Bapak Abraham disebut dalam ilustrasi itu, antara kita dan dunia itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi, ada jurang. Nah, jurang ini adalah pit ini, lubang syakhat ini. Makanya ini seharusnya lebih baik disampaikan, diajarkan sebagai nama saja gitu ya, lubang syakhat itu, supaya orang awam, orang yang tidak ngerti Ibrani jadi ngerti, oh ini enggak sekedar lubang gitu. Kalau cuma kata lubang, orang akan bilang oh lubang got, lubang apa pemahamannya ya. Tapi kalau lubang syakhat konteksnya adalah oh bukan lubang yang itu spesifik gitu ya, berarti lubang tentang alam maut, lubang alam maut gitu. Oke, itu tentang kata syakhat. Kita kembali ke diskusi kami ya. Baik, nah ini seperti ini, kemudian ini keputusannya lubang syakhat. Terus nah ini saya jelaskan G6 tidak ada. Kemudian ada diskusi tentang penulisan angka ini, standar grammar Indonesia ya. Jadi kalau terlalu banyak dihurufkan maka angka itu ditulis angka. Oke, kemudian ada bahasan EYD kelima atau KBBI kelima. Jadi standar baru. Kemudian ada kata yang tadi Nahum 1 ayat 3, nanti saya tunjukkan. Antara supah dan syarah. Kemudian frasa tentang Yehuwah Elohim atau Elohim Yehuwah. Nah ini di Indonesia akan jadi Adonai Tuhan atau Tuhan Adonai. Ini jadi diskusi, kemudian saya putuskan Tuhan Adonai saja ya. Terus ya ini tentang transliterasi. Jadi ini jadi masalah karena di Elsadik tidak mengikuti transliterasi standar yang lain gitu ya. Di secara khusus yang mana tadi? Nah seperti ini. Jadi antara bet diberi titik dan tidak itu nanti dalam kitabnya Elsadik tidak ada perbedaan, sama-sama ditulis B gitu ya. Misalnya kata Yaakov, walaupun diucapkan seperti V tapi tidak boleh ditulis sebagai V, harus ditulis sebagai B gitu. Kemudian kaf, walaupun titik dan tidak itu juga sama penulisannya, sama-sama kaf gitu ya. Nah di Indonesia saya putuskan menulis dengan K biasa, bukan KH ya. Kemudian kata P walaupun titik dan tidak jadi F. Dibunyikan F silahkan, tapi tetap ditulis sebagai P. Karena di Ibrani memang begitu. P itu hurufnya satu, titik atau enggak itu hanya tanda baca. Jadi penulisan konsonan tetap sama P gitu ya. Nah ini penerjemah perlu saya beri istilahnya pemahaman tentang transliterasi penulisan huruf Latin yang saya pilih gitu, supaya tidak nanti kalau catatannya dia beda dengan yang aturan yang saya buat nanti nggak sinkron dengan yang lain. Ini saya jelaskan KH, jadi kafnya harus beda dengan khat ya. Oke, sudah paham. Nah ini kenapa saya ngotot dengan
kesetiaan konsonan, karena nanti jadi masalah itu. Dalam huruf V misalnya itu punya dua versi atau dua sumber. Jadi bunyi V bukan huruf V yang Latin ya, tapi huruf waf sebenarnya itu dibaca V atau dibunyikan V, misalnya dalam Ibrani modern gitu ya. Jadi misal kata Haaret dan bumi itu di Kejadian, itu kalau di Ibrani modern dibaca itu Haaret, pakai V. Nah masalahnya huruf Bet juga dibaca V seperti kata Yaakov. Jadi di Yaakov itu kalau dibunyikan V sulit sekali memang. Pasti orang akan cenderung mengucapkan dengan V, Yaakov gitu ya, Yaakov. Jadi walaupun berusaha mengucapkan B, pasti akan keluar kata V-nya. Cuman masalah itu kan bunyinya saja, penulisan hurufnya tidak. Jadi di Ibrani penulisannya tetap Bet gitu ya, nggak jadi V, nggak ada huruf V gitu. Nah ini yang jadi masalah. Perubahan dari waf ke B mirip dengan Ibrani ya, dari waf ke V itu juga muncul di dalam bahasa Batak. Nanti teman-teman Batak silahkan cek. Jadi ada selain Yahuwa ada pengucapan nama suci yang menggunakan nama Yahoba gitu. Jadi waf dibaca B atau W dibaca B. Ini juga sama seperti Debata. Debata itu kan dewata gitu ya. Nah, itu. Jadi ini transliterasi huruf W ke B dalam bahasa-bahasa lain, antar bahasa tidak nyambung. Oke, terus nah, penerjemahannya lulusan bahasa, saya SMA, kuliahnya juga bahasa. Terus mana lagi? Jadi ini membiasakan para pembaca Alkitab ET atau kitab suci ET Sadik untuk memahami makna asli etimologinya, asal usul kata, bukan bunyi. Jadi bunyinya bisa terserah siapa yang membunyikan. Ini memang perlu diajarkan karena Sadik menggunakan bahasa Ibrani kuno yang berbasis etimologi konsonan, jadi tidak mengandalkan bunyi, bukan fokus ke bunyi. Nah ini saya putuskan untuk konsisten. 8183 Syarah itu badai, kemudian 5492 itu supah. Ini dari Nahum 1:3 nanti saya tunjukkan. Oke, lanjut ya, kita akan ke Nahum 1:3. Dalam Nahum 1:3 itu ada dua kata, 5492 dan 8183. Nah ini dua kata yang berbeda. Dalam terjemahan Indonesia bisa membingungkan gitu ya, karena perbedaan antara badai dan badai. Keduanya punya makna badai gitu ya. Cuman ya harus dibedakan gitu karena nomor strongnya beda. Akhirnya Syarah dan Basupah itu saya bedakan. Jadi supah itu punya makna whirlwind, itu angin puyuh ya. Sebenarnya kata supah itu ada makna laut juga. Jadi kalau di kamus itu ada kata sea, honeycomb itu overflow, atau juga nama tempat di timur Yordan atau Yarden. Tapi kata sub sendiri juga itu nama dari laut sub ya, laut antara Mesir dan Asia itu. Jadi laut yang di seberang Israel itu bukan laut merah sebenarnya. Kata merah itu harusnya kata Red, R-E-E-D, laut gelagah, yaitu laut sub. Nah ini ada tambahan H, supah gitu ya. Jadi badai di sini tuh maksudnya badai di air ya, badai laut. Kemudian Syarah di kiri itu badai biasa gitu. Nah ini perlu dibedakan. Sebenarnya yang penting adalah konsisten. Jadi akhirnya saya putuskan 8183 itu badai, 5492 itu angin puyuh,
atau angin ribut gitu ya. Jadi biar ada bedanya. Nanti kalau orang ngecek katanya sama, nanti tidak konsisten dengan bahasa asli atau kata asli. Kemudian saya coba tunjukkan, nah ini ya, ini badai dan angin puyuh biar beda gitu ya. Kemudian ini saya tunjukkan catatan-catatan kami. Ini saya sampaikan seperti ini. Jadi tiap nomor strong ada konsistensi bahasa Indonesianya sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin kita konsisten, kecuali memang ada makna signifikan yang harus beda gitu ya. Jadi untuk Supah itu 5492 itu angin puyuh, angin ribut. Kemudian di 8183 itu ini ya, badai, ini Syarah di atas ini ya. Ya ini supaya konsisten. Nah ini kemudian saya tunjukkan bagaimana produk teksnya ini di kejadian ya. Misalnya, jadi kami menggunakan sistem bahwa nama atau huruf konsonan harus ditulis huruf besar, sedangkan bunyi itu ditulis dengan huruf kecil, misalnya seperti ini. Jadi di sini berarti A itu alef, B itu bet, R itu res. Nah, A antara R dan M itu bukan konsonan, itu bunyi, maka ditulis dengan huruf kecil. Ini juga sama, Mitsrayim, Mesir ya, Mesir. Jadi M-nya konsonan, I-nya vokal atau nikot, TS itu sade, konsonan, R itu res. Nah, A-nya itu nikot atau bunyi, Yim, Yot itu konsonan, I-nya itu nikot atau vokal. Misri, orang-orang Misri. Nah, ini di dalam bahasa Arab jadi Mesir ya, Misri, Misrayim. Kemudian kata paroh, jadi P-nya itu konsonan, A itu bunyi, R itu konsonan. Nah, O, kenapa huruf besar? Karena O ini sebenarnya adalah ayin, OH ya sebenarnya. Makanya kami menggunakan huruf dia dua huruf ya, OH, untuk membedakan dengan alef. Jadi alef itu tidak ada hanya, ayin itu ada hanya. Nah, karena ayin sebagai apa namanya, bunyi gitu, bunyi vokal gitu, maka ini digunakan ditulis O gitu ya, ditambah H supaya itu ngerti orang bahwa ini ayin. Nah, seperti itu. Paroh. Nama Sarai juga, nah ini SRY. Ini serupa nanti kalau dengan nama Israel, ada SR-nya sama. Jadi itu membuat berpaling gitu ya, SR itu. Dan kata SR sendiri, Sar itu berarti pangeran, para bangsawan gitu ya. Nah, seperti itu produk pengeditan di mana konsistensi name entity dari nama-nama sesuai dengan nama Ibrani. Seperti Betel, E-nya itu bunyi atau nikut, B-nya konsonan, Yod-nya tidak ada bunyinya tetapi harus ditulis karena konsonannya ada, kemudian T-nya ya, Betel gitu. Jadi orang ngerti nama asli konsonan di Ibrani apa, berarti Bet, Yod, dan T atau Ta ya, Tau. Ya, saya rasa seperti itu ya, rangkuman dari proyek penerjemahan catatan harian kami di minggu ke-8. Kiranya teman-teman nanti siapapun yang membaca menggunakan kitab suci Al-Sadik bisa belajar kebenaran dengan lebih hakiki, lebih benar karena ngerti bahasa asli. Terus kami juga mempertahankan struktur sebisa mungkin, tidak mengubah struktur, makna, nambah makna itu kami hindari gitu ya, supaya kita
Jadi orang Kristen belajar Alkitab itu sesuai dulu dengan moto El Sadik dari Matius 6 ayat 33. Kita mengejar kebenaran. Kebenaran asli itu bagaimana? Kebenarannya ultimate itu seperti apa? Yang paling tertinggi. Walaupun kita membaca terjemahan, tapi terjemahan kita itu sebisa mungkin mendekati aslinya, supaya kita menghindari yang namanya kesesatan gitu. Jadi kalau orang debat khotbah dan terjemahan, pasti ada kurangnya gitu. Nah, ini yang kita akan usahakan supaya El Sadik bisa menyajikan materi-materi pengajaran yang otentik sesuai bahasa asli, tidak bisa didebat gitu. Kalau sudah sesuai bahasa asli, mau debat apa? Mau disalahkan bagaimana? Ya, demikianlah, semoga nanti Tuhan yang hidup menyertai penerjemahan ini dan hasilnya supaya memberkati banyak orang. Dan dari sistem yang literal ini ya, dari sistem belajar kitab suci secara literal dengan bahasa asli, sudah membuktikan bahwa El Sadik punya kuasa di kerajaan Tuhan itu. Kerajaan Elohim tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan kuasa. Dibuktikan dengan pelayanan pelepasan El Sadik, itu belum ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada setan yang tidak bisa ditendang, dan tidak perlu media, tidak perlu penderitaan, doa, puasa dan sebagainya. Hanya dengan pengakuan dosa selesai. Ada kuasa di dalam belajar Alkitab secara literal. Itu beda dengan belajar Alkitab menggunakan terjemahan kontekstual yang suka-sukanya penerjemah gitu ya, nambah-nambah doktrin sesukanya. Jadi itu bedanya nanti terjemahan El Sadik dengan yang lain. Jadi teruji secara bahasa dan secara standar akademisi gitu ya. Ya, gitu aja. Semoga kita semua boleh diberkati dalam perjalanan iman kita, di dalam Dia yang hidup, yang selalu hidup, yang sudah ada dan selalu akan ada. Amin.